Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mendiskusikan terkait bab 5 metode dan strategi pendidikan Islam di sekolah dasar dengan saya Sausan Salsabila, NIM A1D125-123. Saya Neapriani dengan NIM A1D125-063. Saya Sabrina dengan NIM A1D125-133. Dengan didahului oleh pendidikan Islam di tingkat sekolah dasar menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai iman, akhlak, dan ibadah. Untuk mencapai tujuan ini, guru memerlukan metode dan strategi yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia SD, konkret, sosial, dan sangat peka pada keteladanan. Dalam tradisi Islam, dakwah dan pendidikan berjalan dengan hikmah, kebijaksanaan praktis, izah hasanah, nasihat yang lembut, dan dialog yang santun. Menurut Ibnu Katsir, hikmah adalah ketetapan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-Qurtubi menyatakan izah hasanah menuntut empati pada kondisi sasaran. Bagi guru SD, ini berwujud pada kelompok metode yang paling proporsional, bahasa yang ramah anak, dan urutan pembiasaan yang bertahap. Metode bukan daftar resep yang terdiri sendiri. Ia bekerja efektif jika ditanam dalam ekologi, integritas, tujuan yang mudah dipahami, prosedur yang adil, bukti yang dapat diperiksa, dan ruang refleksi yang singkat untuk konsisten. Karena itu, metode di bab ini ditautkan dengan artefak kelas, log data, rubik proses produk, percik, audit, alat, atau kas kecil, agar nilai sidik amanah hadir sebagai kebiasaan yang kasat mata, bukan sekedar jargon. 5.1 Prinsip metode pendidikan Islam. A. Berorientasi pada fitrah anak. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Tugas pendidikan adalah memelihara dan mengarahkan potensinya dalam praktik. Orientasi fitrah berarti rancangan sesuai yang tahap perkembangan dia, dari permainan struktur menuju latihan keterampilan dasar, lalu proyek kecil yang bermakna, bahasa yang menggunakan konkret, aktivitas bersifat multisensorik, dan koreksi dilakukan lembut secara segera. Penilaian menekankan observasi kebiasaan, unchecked record, bukan sekedar skor. Maka hadapanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah diciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Tabari Fitrah condong kepada tauhid, lingkungan orang tua atau pendidik yang membentuk ke arahnya. Setiap manusia yang lahir, mereka lahirlah dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah menjadikan Yahudi atau Nasrani. Bukhari, Muslim. Orientasi fitrah mengadakan rancangan belajar dan menghargai tahap perkembangan anak. Pada kelas awal, belajar konkret dan aktivitas multisensorik mengantar ke pemahaman koreksi. Dilakukan lembut dan segera agar kepercayaan diri tumbuh. Indikator muncul dari kebiasaan dan terbaca unchecked record dan catatan refleksi 3 kalimat, sehingga potensi anak tidak bisa dipaksa seragam tapi diarahkan. B. Keterpaduan ilmu dan imam. Sains dibaca bersama ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah agar pengetahuan buah hikmah, pemetaan KD atau CP, mengidentifikasi peluang penglihatan makna konsep keteraturan pada matematika disandingkan dengan keteraturan kosmik. Tema air di IPA ditautkan pada amanah ekologis, integrasi bersifat natural dan proporsional, tidak memaksakan dalil pada setiap kalimat, namun menghadirkan horizon nilai yang konsisten. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-A'la ayat 1. Mengingat aktivitas ilmiah pada nama Tuhan. Quran Surat Al-A'la ayat 1-5 dan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Menegaskan tadabbur ayat kauniyah. Quran Syihab mengatakan ilmu iman saling menegakkan makna. Integrasi bukan tempelan dalil, melainkan horizon makna yang menuntut pemilihan tugas alat dan bukti. Konsep keteraturan di matematika disandangkan dengan keteraturan kosmik. Tema air di IPA ditautkan dengan amanah ekologis. Teks
Bahasa dilatih bersama adab bahasa, menyebut sumber tidak menyelah. Di setiap unit, Rubit menilai proses, ketelitian, kolaborasi, kejujuran, dan produk akurasi komunikasi. C. Keteladanan uswah hasanah. Karakter guru adalah kurikulum hidup. Mikroperilaku seperti waktu, jujur pada koreksi, rapi mengelola data, dan berbahasa santun membentuk budaya kelas. Guru memodelkan kejujuran akademis, mencantumkan sumber, mengakui kekeliruan, dan memperlihatkan proses berpikir di depan siswa. Keandalan inilah yang menanamkan trust. Prasyarat utama perubahan perilaku sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, itu suri teladan yang baik yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab. D. Keseimbangan kognitif efektif psikomotorik. Setiap tugas dirancang untuk menggerakkan akal, hati, dan laku sekaligus. Contohnya eksperimen IPA kognitif disertakan refleksi, syukur afektif, dan prosedur kerja rapi. Rubrik menilai proses, ketelitian, kolaborasi, kejujuran, dan produk kualitas hasil, sehingga siswa belajar bahwa cara penting setara dengan capaian. Supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalan. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Asal menilai cara dan hasil, etika kebajikan Aristoteles. Selaras dengan prinsip ini, kebiasaan baik dapat dibentuk lewat praktik bermakna. Tadarruj berharap dan tadarruj asesmen. Pembiasaan moral dan keahlian akademis dibangun spiral sederhana, menengah, kompleks dengan umpan balik yang sering. Indikator kemajuan dirumuskan jelas, muncul, berkembang, dan mantap. Dan guru melakukan siklus formatif singkat, ajar latih, umpan balik, perbaikan. Kemandirian meningkatkan bertahap melalui peran bergilir dan penugasan terbuka. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkan bagian demi bagian. Quran Surah Al-Isra ayat 106. Penurunan Al-Quran secara bertahap dan praktik. Nabi juga bertahap, misalnya pada larangan tadarruj menuntun tabayun, sertifikasi informasi dan jejak sumber sebagai benteng integrasi akademik. Di kelas, tiap tugas menuntut Selanjutnya ada metode pendidikan Islam di SD. Yang pertama ada metode keteladanan uswah hasanah. Definisi dan dalil memastikan bahwa Nabi adalah uswah terbaik bagi guru. Keteladanan guru mencakup cara berpikir, bersikap, dan berprosedur. Keteladanan bekerja melalui pembelajaran observasional. Anak meniru pola yang dilihat berulang dalam konteks yang aman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Pada praktik di kelas, guru mendemonstrasikan jejak bukti, penilaian, contoh, rubik, dan sampel pekerjaan, menata SOP, alat, ambil pakai kembali, menggunakan bahasa akuntabel. Saya akan cek sumber, saya ralat penilaian ini. Dan mengajak siswa menyaksikan proses meminta maaf saat salah.
Indikator konsentrasi, hadir tepat waktu, dokumentasi rubik, ketertiban arsip, keselarasan kata tindakan. Keteladanan menjadi efektif bila terlibat dalam prosedur, yaitu guru menutup buku kas di depan kelas, mengoreksi hitungan yang salah, menulis sumber pada papan saat mengajar. Siswa menirukan praktik itu pada laporan dan poster. Dengan log kebiasaan mingguan, uswah berubah dari slogan menjadi data. Yang kedua ada metode pembiasaan. Definisi dan dalilnya adalah kebijakan dituntut oleh repetisi bermakna yang menempel pada rutinitas harian. Desain lingkungan, isyarat, visual, label, rak, jadwal, peran. Membantu anak melakukan yang benar atau tanpa diingatkan. Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Praktik kelas bisa mencakup rutinitas 10 menit yaitu doa, tujuan, nilai hari ini, cek alat, refleksi 1 menit jujur. Membersihkan kelas, kartu kebiasaan mingguan, penguatan positif yang adil atau pujian spesifik yang terhadap pelaku bukan pribadi, dan papan progres sederhana. Indikator keberhasilannya ialah frekuensi perilaku tepat tanpa pengingat, kerapian alat, dan stabilitas rutinitas meski guru berganti. Pembiasaan bukan pengulangan tanpa makna. Ia dibingkai tujuan dan dinilai prosesnya. Kelas 1-2 antri, SOP, alat, 3-4 log data, percik, 5-6 audit silang dan laporan lisan 3-5 menit. Semua tersambung oleh rubik yang sama sehingga progres terlihat. Yang ketiga ada metode cerita. Kisah Quraniyah dan Nabawiyah. Definisi dan dalil adalah kisah-kisah di dalam Al-Quran dan kehidupan para sahabat Nabi. Kisah ini menanamkan makna melalui teladan konkret. Contoh untuk kelas awal yang berpikir konkret. Pemilihan kisah mempertimbangkan usia, kedekatan konteks, dan satu pesan tindakan yang jelas. Contohnya, kisah kejujuran Nabi kecil, kisah Luqman yang menasihati anaknya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu itu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dalam Quran surat Luqman ayat 13. Praktik di kelas ini diperdalam dengan prakisah atau pernyataan pemantik. Saat kisah, isyarat gerak atau visual, pasca kisah, satu aksi teladan hari ini, dan indikator. Kemampuan menyebut kembali inti kisah, menyatakan alasan moral sederhana, dan melakukan aksi kecil yang dipantau. Cerita menggerakkan imajinasi dan moral emotion. Agar tidak berhenti di emosi, tutup sesi dengan aksi kecil terukur. Misalnya, hari ini kita praktik membagi peran atau menulis satu kalimat sumber bacaan, cerita, komitmen, atau bukti. Yang keempat, ada metode mauzah hasanah atau nasihat menyentuh hati. Nasihat yang lembur, empati, dan kontekstual memberi kesan yang kuat kepada anak. Contohnya bahasa kita menggantikan kamu. Fokus pada perilaku yang dapat diperbaiki. Praktik kelas diperdalam, rumus singkat nasihat, akui perasaan, aku paham kamu lelah, jelaskan harapan, kita kembali alat sesuai label, tawarkan langkah pertama. Indikatornya adalah pencerminan nasihat, frekuensi perbaikan spontan, dan berkurangnya inden ulang. Nasihat menyentuh hati ketika spesifik pada perilaku dan diikuti opsi perbaikan, pola umpan balik, menjaga nasihat tetap adil, jelas, dan tidak bisa ditindaklanjuti. Yang selanjutnya ada metode tagrib atau tahrib, yaitu motivasi atau peringatan. Definisinya yaitu menyeimbangkan dorongan harapan dan kewaspadaan. Dalam bingkai rahmah, hindari ancaman menakut-nakuti, tekanan konseksi alami, dan perbaikan. Praktik di kelas, sistemnya bintang kejujuran dan transparan. Konsekuensi edukatif yaitu memperbaiki kesalahan bukan mempermalukannya, dan refleksi dalam tahapan teman yaitu indikatornya adalah meningkatkan motivasi intrinsik,
kepatuhan karena paham, bukan takut. Motivasi peringatan bekerja sehat bila berbasis bukti, usaha, dan keadilan prosedural. Penghargaan untuk proses jujur, mencatat kegagalan, dan keberanian revisi peringatan ditempatkan sebagai konteks kelas dengan prosedur koreksi, bukan hukuman murka. F. Metode diskusi dan tanya jawab. Definisi melatih adab berpikir, mendengar, menimbang, dan mengikuti. Yang asan gunakan kerangka think, pair, share, atau circle time untuk memfasilitasi partisipasi merata. Yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antara mereka. Praktik kelas dapat terbentuk kartu STEM, pertanyaan mengapa, bagaimana, jika, aturan giliran bicara, dan catat jejak alasan. Pada papan indikator kualitas pertanyaan, kesediaan merevisi pendapat, dan rujukan pada sumber. Diskusi dilatih sebagai dialog 3 menit, dengar, sanggah, pilih terbaik, Quran Surat Zumar ayat 18. Kriteria terbaik disepakati, bukti relevansi, kejelasan, catatan moderator menjadi artefak untuk penilaian proses. G. Metode kontekstual. Contextual Teaching and Learning (CTL). Definisi mengaitkan materi dengan realitas sehingga bermakna dan berkesan. Konteks dipilih dari lingkungan siswa, rumah, masjid, pasar, alam sekitar. Dan dari air kami dijadikan sesuatu yang hidup. Praktik kelas diperdalam mungkin dengan menggunakan observasi lapangan, mini proyek layanan hemat air di sekolah, dan poster edukasi. Indikator kemampuan mengaitkan konsep dengan tindakan perubahan kebiasaan yang terukur, misalnya pengurangan penggunaan air, konteks lokal, air, kebun, pasar, jujur, menjadi laboratorium kebajikan. Setiap proyek memiliki buku, kas, atau alat bukti tempel per review, dan presentasi dengan rujukan dengan cara ini kontekstual, berarti terukur, dapat diaudit. 5.3 Strategi implementasi di kelas SD. Implementasi yang kokoh mengikuti alur tetap, 1 tilawah, orientasi makna, dan tujuan indikator 1 menit. 2. Takziah, latihan SOP adil dan rapi, log data atau rujukan. 3. Ta'lim, konsep dan latihan terstruktur. 4. Review bukti, percek atau audit kecil. 5. Refleksi, apa yang telah jujur, amanah, adil. Siklus 6-8 minggu menyertakan moderation meeting antar guru untuk menyamakan standar rubrik dan memilih ancor samples. Strategi 1. Integrasi kurikulum mulai dari pertanyaan esensial per tema, misalnya mengapa keadilan penting dalam perhitungan perpecahan, peta konsep, lintas mapel, dan nilai penekanan yang konsisten. Disesprel memastikan pengulangan bermakna dan peningkatan tantangan. Strategi 2. Kegiatan harian Islami. Susun mikro ritual yang singkat namun konsisten, salam, doa, tilawah pendek, refleksi 1 menit, sertai prosedur sederhana dan ramah anak. Pastikan inklusif terhadap kebutuhan khusus dan tidak bernuansa hukuman. Strategi 3. Pembelajaran aktif Islami, gunakan project based learning dan eksperimen terarah. Tetapkan peran reguler jadwal check-in dan checkpoint, artefak draft, foto, proses, catatan untuk menjaga integritas kerja kelompok. Strategi 4. Evaluasi holistik, triangulasi bukti, observasi produk, refleksi, portofolio, semetera, dan konferensi siswa orang tua, moderasi antar guru, meminimalkan bias integratif akademik, dijaga lewat jejak sumber pada setiap tugas. Tabel contoh kegiatan kontekstual pada beberapa mata pelajaran. Nih mapelnya matematika. Contoh kegiatan kontekstualnya tuh pecahan, bagi kue adil, zakat sebagai proporsi, nilai adab atau tekanannya keadilan, amanah, jujur, menghitung. Mapelnya IPA, contoh kegiatannya siklus air dan hemat air di sekolah. Nilai atau adab yang ditekankan syukur, tanggung jawab, ekologis. Mapelnya bahasa Indonesia, contoh kegiatan kontekstualnya menulis instruksi dan laporan observasi. Nilai atau adab yang ditekankan ketelitian, atribusi, sumber, tabayun. Mapelnya PPKN, contoh kegiatan kontekstualnya simulasi musyawarah kelas. Nilai atau adab yang ditekankan adab, dialog, anti bullying, adil. Mapelnya PAI, contoh kegiatan kontekstualnya tilawah dan akhlak Aryan, kudu benar. Nilai atau adab yang ditekankan konsisten, ibadah,
kebersihan lahir batin. Kesimpulannya, bab ini menegaskan bahwa metode Islam bekerja bukan karena nama-namanya, tetapi karena desain bukti yang menyertakan uswah yang terlihat, kebiasaan yang terlacak, dialog yang terstruktur, dan proyek kontekstual yang diaudit. Dengan pola tersebut, nilai sidik, amanah, adil tidak berhenti di ranah kognitif, melainkan menjadi habitatus sehari-hari. Metode dan strategi pendidikan Islam di SD harus menyentuh akal, hati, dan perilaku siswa dengan uswah hasanah, kebiasaan kisah, mauizah hasanah, tarhib, diskusi, dan CTI. Pembelajaran menjadi bermakna sekaligus berkarakter. Strategi implementasi integrasi kurikulum kegiatan harian Islam, pembelajaran aktif, dan evaluasi holistik menjadi sekolah ekologis integritas. Tujuan akhir adalah terbentuknya kebiasaan anti korupsi yang terukur, jujur dalam prosedur, adil dalam pembagian, teliti dan dalam pencatatan, dan bertanggung jawab pada amanah. Ketika nilai dibiasakan menjadi aktivitas harian, ditopang oleh trik dan jejak bukti serta di bawah kemitraan orang tua komunitas, maka sekolah dasar menjadi lokomotif peradaban, melahirkan generasi beriman, berilmu, berakhlak, dan resistan terhadap praktek korupsi. Bilang tuh langsung terima aku. Soalnya aku ganti PP, ganti nama. Aku juga. Aku baru tak tuh. Tak lah, aku mulai dari 2000 berapa. Kayak pernah lihat ini. Pernah kok kan ya. Pernah lihat fotonya aja. Iya. Belum. Kalau karena nanti dibatalin sama dia. Kenapa coba? Coba ulang. Biarin. Ya kan kemarin cara minta ulang, Beb. Dari pagi aku minta dan di dia. Terus aku malamnya ulang. Anak umum ubah. Ini kayak SD. Baru kali ini aku dengan anak umum ubah kasih. Biasanya tidak ada. Dia Ini tahun aku. Ini di mana? Jangan mundur, aku datang deh. Dia di mana?
keteladanan uswah hasanah. Definisi dalil memastikan bahwa Nabi adalah uswah terbaik bagi guru. Keteladanan guru mencakup cara berpikir, bersifat, dan berprosedur. Keteladanan bekerja melalui pembelajaran observasional anak meniru pola yang dilihat berulang dalam konteks yang aman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Pada praktik di kelas, guru mendemonstrasi jejak melayani contoh rubik dan sampel pekerjaan, menata SOP alat atau ambil pakai kembali menggunakan bahasa angkut tabel. Saya akan cek sumber secara lewat nilai ini dan mengajak siswa menyaksikan proses meminta maaf saat salah. Indikatornya konsisten hadir tepat waktu, dokumentasi rubrik, ketertiban arsip, keselarasan kata atau tindakan. Keteladanan menjadi efektif bila terlihat dalam prosedur guru menutup buku kelas di depan kelas, koreksi hitungan yang salah, menulis sumber pada papan saat mengajar, saat di rumah praktik itu pada laporan dan poster dengan log kebiasaan dibuat siswa berubah dari contoh menjadi data. B. Definisi dan dalilnya adalah kebijakan dibentuk oleh repetisi bermakna yang menempel pada rutinitas harian, desain lingkungan, isyarat visual, label, dan membantu anak melakukan dengan benar tanpa diingatkan. Praktik kelas biasanya mencakup rutinitas 10 menit doa, membersihkan kelas, kartu kebiasaan, penguatan positif yang adil, spesifik terhadap perilaku, dan papan progres yang sederhana. Coba ketik. Metode cerita, kisah Qur'aniyah dan Nabawiyah. Definisi dan dalil adalah kisah-kisah dalam Al-Quran dan kehidupan para nabi, sahabat nabi. Kisah menanamkan makna melalui teladan konkret, cocok untuk kelas awal berpikir konkret. Kemudian kisah untuk mengembangkan usia, kedekatan konteks, dan kesatuan besar tindakan yang jelas. Contoh kisah para nabi, kisah Luqman nasihati anaknya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya di waktu itu, ia memberikan pelajaran kepada, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya Nih. Baik, itu tadi diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.